Dalam komunitas mikrobiom itu atau bakteri baik, ada dikatakan disbiosis. Disbiosis itu kalau terjadi gangguan pada komunitas bakteri. Nah, kalau bakteri yang baik lebih dominan dibanding bakteri yang jahat, maka kita sehat. Sebaliknya, kalau bakteri yang jahat itu lebih dominan dibanding bakteri baik, maka kita akan sakit. Nah, bagaimana kalau misalnya 50-50 antara bakteri baik dan bakteri jahat itu sama-sama persentasenya, misalnya 25% baik, 25% jahat, sementara di 50% itu bakteri netral. Maka ini dikatakan dorman. Dorman itu tidak sakit, tidak sehat. Nanti ke depannya itu akan ditentukan oleh bakteri netralnya ini, dia pro ke baik atau pro ke yang jahat. Itu ditentukan terhadap pola makan, lifestyle ya. Misalnya kalau pola makannya kita nggak bagus, lifestyle-nya juga nggak bagus, maka bakteri netral ini akan ikut ke bakteri jahat. Karena ini lifestyle dan pola makan yang nggak bagus ini yang disenangi oleh bakteri jahat. Maka komposisi sekarang lebih dominan bakteri jahat dibanding bakteri baik. Nah, kondisi komposisi bakteri jahat lebih dominan daripada bakteri baik, itulah dikatakan disbiosis. Nah, disbiosis inilah dia akan membuat tubuh kita sakit. Nah, disbiosis inilah menumpuk racun di dalam tubuh kita, radikal bebas banyak, ya. Ususnya melemah, ususnya meradang, ya. Akibatnya usus tidak bisa mencerna makanan yang baik, usus tidak bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang menyehatkan. Kemudian yang paling berbahaya adalah bakteri-bakteri jahat ini nanti akan merubah nutrisi-nutrisi kita ini menjadi zat-zat yang beracun, karsinogen misalnya. Kemudian bakteri jahat ini juga akan menginfeksi dinding usus kita, sehingga usus kita meradang, usus kita ini bocor, dikatakan leaky gut. Kemudian bakteri jahat ini juga akan mengeluarkan toksinnya. Kemudian bakteri jahat ini membuat pencernaan kita tidak sempurna. Akibatnya banyak nutrisi kita ini tidak tercerna dengan baik lagi. Nah, ini bisa saya lihat di mikroskop, ya, analisa darah segar ditampilkan di TV, itu nampak. Pertama, darah kita kotor. Darah kita kotor. Yang kedua, darah kita menjadi kental, ya. Yang ketiga, darah kita kekurangan oksigen. Sel-sel darah merah kita itu menumpuk seperti uang koin. Yang normalnya sel darah merah itu terpencar-pencar. Terus juga sel darah putih kita melemah, ya, tidak bisa membersihkan toksin-toksin. Kemudian sisa-sisa makanan masih banyak nampak di situ. Nah, inilah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Pertama stasinya adalah dia masuk ke hati. Jadi begitu diserap di usus, masuk pembuluh darah, dia masuk pertama di hati. Di hati kita inilah akan diproses lagi. Hati berusaha membersihkan, ya, sisa makanan ini, akan membersihkan racun-racun ini, akan membersihkan radikal bebas, ya. Awalnya hati mungkin bisa mengatasinya, tetapi lama-kelamaan hati sudah tidak bisa lagi membersihkan ini. Akibatnya racun-racun sisa makanan ini akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, inilah awal yang dikatakan leaky gut, usus bocor.